Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nilas Luhur. Kali ini kita akan coba menelusur jejak peninggalan leluhur, yaitu makam Asban dan makam Mbah Bayalangu. Konon di sini banyak sekali kisah-kisah misteri, dan misteri apa aja yang ada di sini. Mari ikut kami. Saat ini kita memasuki lokasi makam Asban. Makam yang sangat luas, dan sebenarnya makam ini adalah makam dua desa yang dijadikan menjadi satu. Di depan kita adalah batasnya. Tentu ada makam-makam lain selain makam ini di sudut desa atau di masing-masing dusun. Namun ini bisa dikatakan pemakaman inti atau pemakaman pusat. Dari sini nampak jelas sekali pohon asam yang sangat besar dan diperkirakan berusia beberapa ratus tahun, melewati beberapa generasi dari orang tua ke orang tua. Pohon asam ini konon pernah rubuh dan berdiri sendiri. Konon di bawah pohon asam itu ada sebuah makam tua yang dikenal dengan Mbah Bayalangu. Kita akan telusur secara batin, siapakah Mbah Bayalangu, dan lebih dahulu mana antara pohon asam besar itu dan makam yang pertama ada di sini. Misteri apa saja yang ada di sini kita akan kupas. Kawan-kawan, sekarang kita persis ada di bawah pohon asam yang sangat besar ini. Saya sekarang sedang berada bersama dengan Mas Tuying. Ya. Apa kabar, Mas? Kabar baik. Ini sangat menarik, Mas. Pohon asam sebesar ini kira-kira berapa ratus tahun usianya? Ya kurang lebih 300-an tahun lah yang lalu gitu. Tapi ini tadi menarik, masih banyak asam-asam matang yang berjatuhan. Jadi iya, ini apa warga sini sering mencari sering gitu? mencari asam ini ya, ada yang dijual, ada yang dibuat bikin wedang gitu kan. Oh gitu. Iya, jadi kita nanti akan coba menelusur, mencari tahu baik dari cerita-cerita yang beredar di masyarakat setempat ataupun dari penelusuran melalui batin. Sebenarnya kisah apa saja yang terjadi, terutama tentang pohon asam ini, seputar makam ini, dan ini di depan kita Ya. ada makam tetua, ada makam orang dulu, makam tua yang konon dikatakan ini adalah makam Mbah Bayalangu. Ya. Iya, betul sekali. Tapi ini ternyata ada dua makam, makam tua. Nah, ini apa ya, di luar dari perkiraan saya. Tapi nanti kita coba kupas lebih mendalam lagi. Iya. Ya, Mas Twing. Iya. Banyak ya kisah-kisah di sini ya. Banyak sekali. Oke, nanti kita teruskan di sana. Ya, siap. Oke. Konon selokan ini dahulu adalah sebuah kali atau sungai yang sangat besar. Apa hubungannya dengan
makam Mbah Payalang dan juga pemukiman yang dulu pernah ada di sini sebelum masa sekarang. Baiklah, kita semakin dekat dengan makam tua Mbah Payalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih bersama kami di Nilas Luhur. Seperti tadi siang, kami telah menelusuri jejak peninggalan leluhur, dan tentu ini sebagai awalan masih di daerah seputar kami tinggal. Di sesi yang ketiga ini, kami coba untuk menelusuri sebuah makam tua yang berada tak jauh dari tempat kami duduk-duduk ini, yaitu makam Asban. Dan juga konon di sana ada sebuah makam tua, bukan begitu ya, Mas Ting? Ada makam tua, ada. Ada sebuah makam tua, bahkan di sana tadi ada 2 makam tua. Ada 2 makam. Baik, gini Mas Ting, kita mau menelusur tadi makam tadi yang kita tadi kunjungi siang tadi, itu kan makam itu lebar sekali itu ya. Iya, lebar sekali. Itu sebenarnya memang makam pusat desa ini atau makam penggabungan dari berapa desa begitu? Ada 2 desa. Ada 2 desa dijadikan satu. Iya, desa sini sama desa yang sebelah. Gitu. Dicampur, hanya dibatasi kayak itu pohon-pohon kecil itu. Pohon-pohon kecil. Nah ini namanya kan Asban gitu. Aku juga orang sini, tapi dari kecil itu belum ada penjelasan. Asban itu sebenarnya itu nama orang, nama tokoh, apa memang Asban itu dari bahasa tertentu gitu loh. Nah ini yang mau saya tanyain gitu. Asban itu menurut penelusurnya Mas Tuying, pengetahuannya Mas Tuying, atau secara batin atau yang lainnya, itu Asban itu memang nama tokoh apa bahasa gitu? Itu Asban itu dari kata bahasa Arab ya. Bahasa Arab. Ada bahasa Arab. Dari Timur Tengah lah gitu. Iya, kalau dari Timur Tengah tentu sudah ada sentuhan Islam waktu itu ya. Sudah ada sentuhan Islam. Dan ada yang menamakannya. Ada. Apakah itu memang Asban dari satu kata, satu arti, apa memang ada pecahannya lagi gitu, penggabungan gitu? Itu ya satu kata cuman panjang gitu kan. Maksudnya seperti apa, panjang seperti apa? Itu juga satu kalimat. Kalimat seperti frase atau idiom begitu ya, gitu. Jadi disatukan begitu, dari satu berapa kata menjadi satu. Ya gitu, maksudnya saya gitu. Bisa diungkapkan biar teman-teman tahu. Bahasa Arabnya ya? Iya, silakan. Assalamu biholkihi. Assalamu biholkihi. Nafidun. Solihati. Minan nasi. Wa min holkihi. Panjang ya Mas. Nah, lumayan gitu kan. Artinya apa artinya? Artinya sesungguhnya manusia akan kembali kepadanya Sang Ilahi Robi dengan keadaan yang sempurna sebagai manusia. Bisa diulangi sekali lagi? Bisa diulangi sekali lagi? Enggak. Sesungguhnya manusia akan kembali lagi kepada Sang Ilahi Robi, kepada Tuhannya, menjadi manusia yang sempurna atau seutuhnya. Oke, baik. Kalau misalnya aku simpulkan gitu loh, aku simpulkan dari apa yang dijelaskan sama Mas Tuying tadi tentang arti dari kata Asban, ternyata itu terdiri dari beberapa suku kata yang mempunyai arti seperti itu. Karena memang itu diberi nama oleh seseorang, tentu punya tujuan atau harapan. Menurut saya sendiri, kalau tak simpulkan begitu ya Mas Tuying, dari katanya jenengan, sesungguhnya manusia akan kembali pada Ilahi Robi
dalam keadaan yang sempurna seperti itu kan. Iya. Berarti mengandung harapan, tentunya mengandung harapan yang menamai tempat tersebut. Mungkin menurut saya benar atau tidaknya nanti tolong dikoreksi. Iya. Diharapkan bagi yang menamakan tempat itu Asban itu seseorang sebagai pengeling gitu kan. Iya. Jadi seseorang yang kembali ke Irobi yang dimakamkan di situ diharapkan itu memang pulang ke hadirat ke Sang Pencipta dalam keadaan yang sudah bersih, yang sudah siap, yang dalam artian manusia sempurna seperti itu. Iya, benar sekali. Oke. Sudah ikhlas kita akan menghadap kepadanya. Gitu. Dalam sekali ya. Iya, lumayan. Ya itulah. Kadang-kadang kita terpaku untuk situs-situs yang memang terkenal, besar, dan ada di tempat-tempat tertentu yang sudah memang benar-benar terkenal ya, famous ya. Tapi situs-situs peninggalan yang sekiranya dirasa kecil, nggak terlalu diekspos keluar, bahkan ada di tengah kampung, justru kadang-kadang ada pemaknaan yang memang mendalam sekali gitu. Oke. Tapi yang menamakan kan tentu seseorang itu, kalau boleh tahu gitu, penglihatannya jenengan itu siapa beliau? Ya gitu. ada, tapi rahasia nggak boleh dikasih tahu. Bocoran sedikit aja, itu dari orang Indonesia apa bukan? Bukan. Bukan. Negerinya? Timur Tengah lah kurang lebih gitu. Oh, Timur Tengah. Baik, baik, Timur Tengah ya. Ini Asban, makam Asban itu kan ya tadi sangat luas, dan ini ada tadi yang sangat menarik, ada pohon asam. Iya, benar, ada pohon asam yang gede. Sangat besar itu. Sangat besar sekali. Seperti kita tahu bahwa kalau pohon-pohon yang lain seperti pohon-pohon yang lunak biasanya kan pertumbuhannya sangat cepat. Tapi untuk seperti jati, sengon, terus Randu, enggak, yang kayu keras gitu, kayu keras. itu pasti kan pertumbuhannya sangat lama gitu. Untuk lingkar mendelaim segitu itu pasti sangat lama. sangat lama. Udah sangat lama gitu kalau ukuran penalaran kita melihat secara bentuk fisikly seperti itu pasti sudah sangat tua gitu. Nah, pertanyaan begini, menurut orang-orang sekitar itu kan umurnya sudah ratusan tahun. Ini apa pohon asam itu gitu loh. Iya. Bahkan sudah lintas generasi. Jadi artinya orang sekarang punya orang tua lagi aja katanya itu udah ada. Udah gitu. ada. Kalau kata orang tuh nenek moyang ya itu, nenek moyang dulu tuh ada gitu kan. Nah, dari mbahnya si mbah gitu loh. Nah, kalau makam pekuburan dimanapun itu pekuburan pasti pertamanya ya nggak banyak, satu atau dua. Satu nah, atau dua orang soalnya gitu kan. begini, kuburan yang pertama ada di situ sama asam itu duluan mana? Dulu asam ya, asam dulu. Asam dulu. Asam dulu. Menurut penglihatan batin. Asam dulu, baru itu kuburannya. Anda bisa melihat maksudnya asam itu memang udah gede waktu ada kuburan pertama atau segede apa gitu? Ya kurang lebih segede pohon pisang lah, yang baru berumur kurang lebih 6 bulan, 7 bulan lah gitu kan. Oh, kalau bambu Ya segini lah. kayaknya bambu petuk segitu ya? Bambu petuk segitu. Oh, petung ya, bambu petung yang segitu ya. Iya. Baik. Baru setelah ada asam sebesar itu, baru ada makam pertama di situ. Makam pertama di situ. Oke, ini Bro Tommy kemana ya, lama sekali ya? Ya mungkin lagi nggak tahu kemana ya. Oke. Disambi diminum itu. Oh iya. Mas Tuying, jangan terlalu tegang. Biasa tegang ini. Kayak nggak biasa ketemu aja. Ini apa, Mas Tuying? Apa ya? Tadi itu makam itu dulu, aku nanya duluan mana makam sama pohon asem. Duluan pohon asem. Duluan pohon asem. Iya, duluan Dan pohon asem. aku bilang tadi kan, saya bilang kan 300 berapa tahun ratus silam. Iya. Kalau jenengan itu penglihatannya itu di tahun berapa makam pertama yang ada di situ? Kurang lebih ya lumayan sih, 1000
700 berapa lah gitu kan. 1700. 1700 berapa lah gitu kan. Wah, luar biasa ini, udah lama sekali ya. Lama sekali kan, kurang lebih 1700 berapa gitu loh. 1700 berarti kalau misalnya di pelingatannya dengan itu kan alamnya tentu beda sekali dengan alam sekarang ya. Beda sekali, jauh sekali sekarang. Apa masih banyak kebun belantara seperti itu? Banyak kan pohon bambu ya, kebanyakan pohon bambu. Masih hutan, kayak banyak pohon bambu gitu lah. Kebanyakan dominasinya pohon bambu. Tapi yang di dekat kuburan itu kan emang agak luas sedikit kan. Ada tanah yang agak lapang. Agak yang lapang, terus udah ditumbuhin pohon asam itu. Asam, ada pohon asam dan cuma 1 biji. Iya, itu doang 1 biji. Yang lain belum pada tumbuh kali ya. Bisa jadi begitu. Jadi ini sangat menarik. Maksudnya di tahun 1700 sekian lah. 700 sekian itu kalau nggak salah udah masuk ke apa ya, zaman pendudukan VOC ya mungkin ya. Iya, kurang lebih gitu. Ada ya? Ada. Oke. Bentar. Makam setua itu 1700. Nah, untuk ini aku pengen tanya begini. Buat supaya teman-teman juga pada tahu di tahun tersebut itu kampung ini itu apa seramai apa menurut ini? Kalau nggak rame, sepi. Masih sepi Masih gitu. sepi, hanya berapa orang penduduk doang gitu kan. Nah, mata pencarian penduduk waktu itu apa maksudnya? Petani sih ya, petani. Dulu petani, tapi petani jagung gitu loh, nanam jagung gitu kan. Petani jagung, bukan petani padi. Bukan, kalau petani padi itu agak ke sini loh. Oh iya sih. Kalau Petani dulu jagung, yang lainnya apa biasanya? Kebanyakan sih umbi-umbian ya, umbi-umbian. Menanam umbi-umbian. Umbi-umbian gitu loh. Jadi bahan pokok buat makan justru malah umbi-umbian. Iya, aman nasi jagung. Iya benar-benar. Kalau kita selaraskan dari cerita-cerita orang tua kita dulu, zaman-zaman penjajahan, zaman-zaman kata orang Jawa itu zaman kuna lah. Iya benar. Zaman itu makan enggak nasi, bukan nasi. Tapi singkong, umbi-umbian seperti itu ya pastinya. Apalagi di era tersebut kan seperti kita pernah baca di sejarah tentunya. Iya. Untuk hasil bumi itu banyak sebenarnya kan dikendalikan sama VOC gitu. Kayak misalnya tebu, terus padi juga, jagung pun tentu itu dimonopoli ya kan. Makanya mereka banyak untuk hari-harinya justru untuk bahan pokoknya memakan umbi-umbian. Ya, tapi waktu itu zaman itu udah Islami di sini. Udah Islami. Udah ada yang Islami sini udah ada. Oke. Ya, bentar. Iya, mau merokok dulu dah. Ini suasananya makin malam makin sepi. Ya makin malam makin sepi makin dingin. Iya. Ditunggu datang akhirnya. Kemana aja bang? Biasa main-main bikin kopi dulu. Oke. Ini gimana kabarnya Mas Towi? Alhamdulillah baik. Oke. Ini tadi nanya-nanya sama Mas Tuying sebelum jenengan datang. Untuk kita kan malam ini waktu ini lagi mau membahas masalah makam yang ada di sebelah kiri saya. Nah, ini tepatnya di sebelah kebun sedikit ini itu seberangnya udah makam. Ada makam namanya makam Asban. Tadi aku nanya ke Mas Tuying, ternyata makam Asban, nama Asban itu bukan nama tokoh, tapi ternyata nama dari bahasa asing, bahasa dari Timur Tengah itu Mas Tuying, bahasa Arab. Dan tadi udah dijabarkan seperti frase gitu, idiom. Jadi berapa kata dijadikan satu menjadi Asban. Ternyata maknanya sangat dalam. Dan di sini untuk aku sendiri, iya ya, meskipun tempat kecil ada di tengah perkampungan perdusunan, ternyata bukan situs yang besar dan terkenal pun ada makna yang sangat dalam, ada harapan yang sangat mendalam. Dan kita kalau melihat gitu jadi ngerasa gimana gitu ya Mas Tuying.
tersentuh gitu kan. Iya, kita sangat tersentuh. Dan tadi dibuka ternyata tahunnya sekitar 1700-an. Nah itu kan kalau ndak salah udah masuk VOC ke sini kan. Iya. Nah tadi katanya Mas Tuying, kebanyakan dari warga bukan menanam padi untuk mereka kan petani gitu ya, tapi mencari menanam jagung dan juga umbi-umbian untuk bahan pokok umbi-umbiannya gitu, dan mencari kayu bakar untuk dijual seperti itu. Iya, betul sekali. Mungkin pada waktu itu padi kan masih di ladang yang keras. Jadi untuk masa panennya padi gogo yang tinggi itu masa panennya agak lama. Iya. Yang benar, cepat kan ubi-ubian, benar. ya kan? Apalagi jagung, ya kan? Jagung bisa berapa bulan doang, ubi-ubian di alam masih banyak menjadi bahan pokok utama. Iya, kalau umbi-umbian, kalau saya dulu sama Mbah gitu nanam itu kan bisa ditumpang sari, gitu, bisa dibiarin aja, digilir nggak gitu. perlu perlakuan yang Penyiraman. spesial. Benar-benar. Nah, kalau jagung kan perlu perlakuan yang spesial, bisa gagal panen. Iya, kalau ubi-ubian kan jarang. Iya benar. Iya, tadi sempat ada yang menarik begini. Ada makam tadi namanya makam Asban, kita alhamdulillah udah tahu dari sisi penelusurannya Mas Tuying maknanya seperti apa. Dan yang keduanya lagi ada yang menarik, pohon asem itu Mas Tuying. Pohon asem itu segede itu kalau dilihat dari kacamata ya tohir lah, normalnya itu asam itu numbuhin segini aja lama banget Lama gitu. banget, iya. Dan menurut kayak aku kan juga orang sini, walaupun orang sini tapi seberang gitu kan, katanya mbahku aja punya mbah udah segede itu asam. Nah tak tanyain sama Mas Tuying tadi, menurut penelusuran jenengan itu makam sama kuburan yang pertama di situ itu duluan mana? Katanya duluan asam. Benar seperti itu Mas Tuying? Insya Allah benar. Iya. Oke. Ya. Untuk kembali ke bahan pokok ya. Iya. Nah, setelah masa itu baru padi itu ada, warga banyak yang menanam padi. Setelah masa itu, masa iya, berikutnya yang ya. berikutnya setelah ketemu bibit yang bagus untuk padi, baru warga banyak yang nanam padi. Orang kampung sini juga banyak yang punya kebo buat bajak sawah, peternakan bebek juga banyak. Berarti mungkin setelah ada kelonggaran dari pihak pemerintah iya, gitu dari ya. pemerintahan. Baru ada kemudahan untuk menanam atau kita menggarap lahan. Iya. Ya, untuk pengembangannya ke padi, terus mulai bisa mungkin keadaan lebih aman seperti Lebih itu. aman, ya mau menjelang kemerdekaan lah itu baru Iya. kan ya. Iya. Masa mbah buyut saya juga udah ada, udah punya kebo kan, ya kan, Iya. udah tanapin sendiri. Berarti kan menjelang kemerdekaan itu Iya, iya, iya. baru berubah lah perekonomian dari pertanian ke padi semuanya. Dari sektor-sektor pertanian itu banyak. Ya, itu tadi juga penelusuran sore tadi itu ada sempat kita melihat di sebelah selatan itu kan ada tanah yang lebih lebih rendah, rendah. gitu, gelap terus dalam begitu. Apa benar itu dulunya menurut penglihatan secara batin gitu ya? Memang ada 1-2 orang tua dulu ngomong kalau itu dulunya sungai besar sekali sungai itu. Apa benar seperti itu? Iya, emang benar. Di situ juga ada kali. Dan teman-teman tadi pas ke sana, saya tidak mau berlebihan. Itu rasanya itu nggak enak banget. Nggak enak. Hawanya nggak enak banget. Kalau udah menjelang senjakala ya pasti ya gitu. Berarti kalau sungai itu berarti membentang dari arahnya kidul ya? Selatan. Selatan, dari selatan. Ke selatan, Itu tembus langsung ke laut. ke utara. Tapi belok ini. Agak nikung loh. Agak nikung. Nah, untuk yang sesi yang kemarin yang kedua kan kita di Ranggon. Iya. Di Ranggon sebelum kita masuk, kita ngambil ngobrol di Ranggon kan kita ngesut itu selokan kecil. Iya. Itu dikatakan bahwa dulunya itu sungai besar juga. Apakah sungai itu dan sungai ini sama? Sama, satu jalur. Satu jalur, bukan jalur. percabangan ya? Bukan. Oh, berarti belok begitu Belok ya? gini. Agak belok ini. Iya, iya, iya. Berarti nggak lurus belok. Nah, ini
seperti konsepsi umum dari zaman dulu-dulu gitu, dimanapun tempatnya pemukiman warga, adanya pemukiman warga, koloni-koloni warga itu memang nggak jauh dari bantaran sungai. Ya Seperti itu ya. Karena memang kalau pesantren-pesantren dulu ya pesantren dulu pasti banyak di tepian kali, karena kebutuhan utama ya air bersih iya, ya. semua manusia ya, binatang juga sama pasti banyak Benar-benar. di situ, semua makhluk hidup. Iya, jadi tadi nyambungnya kan begini, nama Asban nama dari bahasa Arab, yang namain kata Mas Tuying itu seseorang bukan dari Indonesia, yang dari luar, dari tanah Timur Tengah, entah dari Yaman, Persia, nggak tahu, nggak bisa diungkap, katanya nggak boleh. Nah itu dimungkinkan sekali. Tadi kan pertanyaan saya itu di sini dulu di tahun 1700-an itu warga belum sebanyak sekarang, jauh sekali, Iya, jauh tapi udah Islami. Udah Islam. Mungkin sekali waktu itu udah ada pesantren di sini, benar begitu ya? udah ada. Sudah ada pesantren. Oke. Memang sudah ada pesantren, jadi memang konsepnya benar seperti perkiraan yang kita obrolkan tadi, bahwa ada sungai sebagai sumber mata air juga untuk tanaman, untuk kebutuhan air bersih hari-hari, dan juga tadi biasanya ada kumpulan warga, di mana ada kumpulan warga di situ juga biasanya ada seorang guru, entah guru ngaji atau apa semacam itu ya. Tapi yang jelas sudah Islami ya. Iya. Oke. Ini kita akan membahas yang kedua, bagian kedua. Iya. Jadi tadi itu kita lihat sendiri sama-sama bahwa di bawah pohon asam itu ada ini makam, ada makam tua. Ada makam. Aku Katanya emang itu dari dulu ada. dari dulu ada. Ya, aku tadinya gini Mas Tommy. Tadinya aku ngartinya itu ada satu makam yang dinamakan itu namanya Mbah Bayalangu gitu. Ternyata itu ada dua makam. Ini seperti apa monggo dengan penjelasannya? Mbah Bayalangu ya. Itu sebenarnya tuh muridnya. Mbah Bayalangu itu muridnya. Ya, yang satunya lagi tuh gurunya. Dia Yang- pengen dikubur sama gurunya dekat gitu loh. Oh, di sampingnya Mbah Bayalangu itu sendiri Heeh. adalah gurunya. Guru Nah, ngajinya dia gitu kan. Gini, Beliau. kawan-kawan semua, jadi tempat kita di sini itu Mbah Bayalangu sebenarnya itu kalau di zaman sekarang era saat ini itu nama sebuah desa gitu. Heeh. Nama sebuah desa dan bukan satu kabupaten sama sini ya. Bukan. Jadi kalau dirunut dari sini bisa sampai 5 sampai 6 desa ke sana, baru itu Ke barat. ke barat ya, ke barat, ke arah barat baru nemu desa yang namanya Desa Bayalangu. Jadi kaitannya apa? Kok bisa gitu loh? Di sini desanya, iya, kok dimakamkan di sini, bukan dimakamkan di Bayalangu itu sendiri. Mungkin kalau orang dulu kan takdirnya sama guru pengen deket. Oh, apa begini? Apa benar begini? Di sini pernah ada pesantren. Dia belajar ke sini, Terus balik lagi ke Bayalangu itu, Desa Bayalangu. untuk siar ya. Syiar, apa dia menjabat sebagai sesuatu mungkin bisa dijelaskan? Dia kalau sekarang seorang ustadz lah. Seorang ustadz. Iya, ustadz kampung lah, ya kan. Oh, berarti Cuman bukan. ustadz dulu kan kayak apa? Iya. Benar-benar dilakuin semuanya ya. Seluruhnya. Jadi bukan sebagai aparatur pemerintah, tapi seorang pengajar, seorang guru di sana, dan sebagai ketakdiman sebagai seorang murid, dia pengen dimakamkan di samping gurunya. Iya. Kayak kisah, Subhanallah. Iya. sama kayak kisah Amangkurat ya. Iya. Ini sebenarnya nggak mau nginjak ke sesi yang sesi yang mistik dulu, tapi aku rasanya ada yang datang. Bisa dijelaskan Mas Tuyik? Ada. Ya, bisa sosoknya siapa mungkin? Beliau itu Bapak Yalango Bayalangu. ada di sini. Ada. Tepatnya di sebelah mana? Di belakang saya. Aku mau komunikasi sama beliau. Silakan. Jadi, Gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Yalango.
Ya, ngapunten niki lare-lare anak-anak kepengen tahu nguri-nguri tentang leluhur. Siapa tahu dengan kita membedah leluhur, kita tahu masa lalu, adanya kita sekarang karena adanya leluhur, kita jadi bisa lebih bijak lagi ke depan. Gimana baiknya kita mengamini keadaan sekarang yang lebih baik dalam tanda kutip. Mau makan enak, mau butuh apa enak, gak kayak orang dulu gitu. Susah. Jadi kita menyampaikan ke teman-teman semua yang lihat ini supaya kita lebih mengamini keadaan, lebih bersyukur, bisa melihat masa lalu yang perjuangannya dengan darah dan air mata segala macam seperti itu. Beda kayak sekarang ya. Kita minta enak aja itu. Kita minta izin buat bedar sedikit sedikit ilmu gitu. Mungkin apakah jenengan mengizinkan gitu? Nggak apa-apa katanya. Nggak apa-apa. Kalau itu buat kebaikan, apa boleh buat nggak apa-apa. Malah bagus itu. Adakah pesan-pesan adakah pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk generasi sekarang? Tetap istiqomah, sabar, jangan putus asa untuk menghadapi segala cobaan di dunia ini. Serahkan saja apa yang Sang Pencipta, penguasa. Tetap gini, jadi teman-teman, terlepas teman-teman meyakini atau tidak, insya Allah dengan apa yang kami rasakan dan kami lihat saat ini, kita sedang membahas makam Asban, dan di bawah di makam tersebut memang ada pohon asam, dan di bawah pohon asam itu ada makam Mbah Bayalangu, dan sekarang beliau ada di belakang kami. Kita sedang berkomunikasi, dan ada satu pesan dari beliau bahwa kita harus tetap selalu sabar, istiqomah menghadapi segala cobaan yang ada, dan semuanya dikembalikan pada Sang Pencipta. Mungkin ada kaitannya dengan saat ini kita sedang mengalami banyak cobaannya, ada hal-hal seperti sekarang yang kita lalui. Kita saling bergandengan tangan dan kita melihat ke diri kita masing-masing ya, kekurangan kita, kesalahan apa gitu ya, dan kesananya untuk lebih baik seperti itu. Jangan saling menjauhi satu sama lain begitu ya. Tetap saling bergandengan tangan, saling tolong menolong kayak gitu. Baik. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Nggak ada. Kalau boleh tahu di manakah letak jenengan belajar tentang agama? Sebelah barat. Sebelah barat. Lebih spesifiknya sebelah mana? Sebelah barat. Ya, Masjid. Kurang lebih masjid ya. Kurang lebih dari sini berapa? 200 meteran ya. Iya. Baik, tadi Mas Tommy coba bertanya sama yang sudah hadir, Bapak Yalangu, untuk spesifikasi lebih tepatnya dia belajarnya, tempatnya gitu teman-teman, tempatnya di mana, apakah di sini apa di mana. Jadi dia mengatakan dia belajar itu di sebelah barat, jadi persis dari arah kanan saya ke sana itu ada sebuah sungai besar, dan di sebelah sungai besar itu ada masjid ya. Dan ada pesantren di lingkungan situ dulu ya. Dia belajarnya di situ gitu. Oke. Ada banyak pesantren di sini dengan mengajar ilmu yang berbeda-beda. Jenengan dikhususkan untuk belajar tentang ilmu apa? Tauhid sama fikih. Tentang tauhid sama fikih gitu. Jadi paknya Mbah Bayalangu itu tentang ilmu tauhid dan fikih gitu. Tapi di kampung ini sendiri dari 3 dusun itu banyak pesantren, bukan cuma satu. Untuk daerah di timur sungai, di mana kan letaknya pesantren itu? Ujung timur. Ujung Persis. timur. Yang sekarang berdiri MI ya? Iya. Iya, di situ dulu ada. Di situ.
ada madrasah sanawiyah di sana, yaitu cikal bakalnya cikal bakal sekarang menjadi pesantren. itu. madrasah ibtidaiyah. Gini Mbah, berarti di sini satu kampung tapi ada beberapa pesantren Untuk mengajar berbeda-beda ilmu ya. untuk berbeda ilmu. Spesifik. Dan banyak sih di situ juga ada banyak tentang mengajar semuanya, tentang ngaji juga ada gitu kan, mengenal huruf hijaiyah juga ada. Ngapunten, jenengan itu masa bakti jenengan mengajar itu di tahun berapa Mbak? Ada belajar. Siarnya dan belajarnya di kira-kira di tahun berapa? Saat belajar di sini. Kurang lebih 1891 kurang lebih. 1891. Dan tadi maaf untuk pertama aku nanyain ke sampean kan Mas Tuying bahwa makam di situ pertama ada kan 1700. Iya. Kalau boleh dijelaskan apakah makam yang pertama itu gurunya jenengan? Iya benar. Oke, clear, jelas. Berarti memang makam pertama di makam Asban itu ternyata memang makam dari guru Mbah Bayalangu. Seperti itu. Apakah boleh hamba mengetahui nama jenengan selain nama julukan? Asalnya Boleh tetap ya, itu menjadi rahasia ya. Baik. Ya, Nanti tadi kita meminta izin untuk nanya nama aslinya, bukan kalau Bayalangu kan julukan walaupun sekarang menjadi nama desa. Ya benar. Tapi untuk orang-orang yang seperti itu, seperti sebagai rahasia umum, mereka biasanya mengatakan cukup Allah yang tahu, seperti itu ya. Dan dia nggak pengen dibangga-banggakan, nggak pengen namanya disebut seperti itu. Oke, ini sangat luar biasa. Tapi terjawab sudah tadi penerusannya Mas Tuying ternyata nyambung gitu ya kan. Tadi 1700, sementara dia ngarnya masa baktinya dia dari belajar sampai siar itu sekitar tahun 800 sekian. Iya. dan dirinya Asem itu tahun 1700. Itu ternyata makam gurunya gitu. Baik, ini sesi yang berbeda lagi ya, boleh ya? Iya, apa tuh? Ini aku pengen ngulik tentang asam ini loh. Iya, benar-benar. Konon gitu loh Mas Tuying. Aku kan namanya orang sekarang banyak cerita dari orang-orang dulu. Kalau asam itu banyak menyimpan misteri gitu. apalagi di kuburan ya. Iya, Iya. iya di kuburannya. Banyak sekali. Enggak, kalau siang aja itu gelap gitu, terus sepi jauh dari sana sini. Memang ada setapak kecil yang membelah, tapi kalau untuk orang sini sendiri sih mungkin nggak terlalu gitu kan. Tapi untuk orang luar itu kayaknya sesuatu banget gitu loh. Menurut jenengan itu cerita-ceritanya apa aja di situ? Ceritanya juga banyak. Ada sering, maksudnya orang dilihatin apa, penampakan apa gitu. Banyak, ada yang pernah melihat ada cewek duduk di bawah pohon asam itu loh. Cewek ada di pohon. Siang jam 12 kurang lebih lah gitu. Lagi azan zuhur lah gitu kan. Tapi saya maaf ya, bukannya ini bener apa enggak? Iya. Bukan cewek semacam Kunti, bukan. Bukan. Iya. Beda. Ada. Sekarang ada di sini. Ada. Bisa diajak komunikasi. Bisa. Itu di belakang Mas Ayung. Iya. Masa kalau cewek bagian Iya. Kalau cewek bagian saya semen. Kan. Enggak. Iya, ini aku ngerasa banget ada di belakang. Tapi biasanya kan kalau di cerita Riang Biru atau di Lapak Horor gitu kan sering cewek yang nggak jauh dari misalnya long dress dan lain-lain. Tapi ini beliau Mas Tuying sama Mas Tuying ngomong itu ada cewek, tapi di sini rasanya itu bukan dia gitu, tapi justru sosok yang sangat kuat dan tua. Iya, betul sekali. Itu. Iya, dan umurnya itu sangat lama tentu. Paling lama. Oke. Baik,
ngapunten Nyai, saya panggil jenengan Nyai. Boleh saya panggil jenengan Nyai? Namanya siapa jenengan? Coba Bu. Translate. Saya nggak denger ya. Yang kan buat teman-teman, masa aku sendiri barangkali gitu. tahu gitu Iya. kan. Namanya juga barangkali tahu. Buat teman-teman gitu. Namanya siapa artinya? Panjang banget, namanya panjang banget. Julukan aja. Julukan aja ya. Iya. Nyai Winarsi aja katanya. Nyai Winarsi. Dia yang mendiami Pohon asam itu. pohon asam. Pohon asam, tapi bagian atas. Bagian yang paling atas. Iya. Boleh ngomong lebih lanjut, Mas Towi? Kalau tak rasa Ada kerajaan di atas. ada kerajaan di atas, benar? Iya. Iya. Apa punya kerajaannya beliau? Iya itu. Oh, gitu. Kekuasaannya dia. Makanya di atas pohon asam banyak tumbuh anggrek. Benar sekali. Jadi gini teman-teman, pas belum lama ini kan ada kejadian di mana ada orang meninggal dan berkebetulan saya berkesempatan hadir untuk melayat ke sana. Tapi itu ada salah satu ranting yang patah, ya kan? Ada katanya patah. Dan di situ ternyata banyak sekali anggrek dan akhirnya diambil sama warga gitu. Apakah ada hubungannya, Mas Tommy? Apa sesuatu yang memang didiami untuk hal seperti itu dengan bunga-bunga atau sesuatu yang berbeda begitu? Biasanya kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Di daerah pegunungan itu kan banyak tumbuh anggrek yang bebas tapi dia nggak boleh diambil. Benar. Biasanya. Iya. Sebagai taman kan. Hiasan. Ya. Buat hiasan. Untuk orang sini boleh mengambil tapi Berarti Khusus orang sini boleh. panjenengan di sana sebagai ratunya begitu ya, Nyai ya? Iya betul. Kalau umurnya berapa kalau boleh tahu? Udah hampir 100 sekian lah. 100 terus 1.100 gimana itu ya? Susah banget ya orang. 1.100. Pokoknya 1.000 sekian lah. 1.000 sekian gitu kan. 1.100 berapa lah gitu. Oh. Iya, Apakah anak buah Anda yang sering muncul menampakkan diri di saung yang bertempat katil itu? Itu beda lagi katanya. Ada lagi. Beda lagi, ada lagi itu. Jadi teman-teman, saya coba menjembatani begitu ya agar lebih jelas. Jadi di pohon asam itu memang seringkali terjadi hal-hal mistik, peristiwa-peristiwa di luar nalar. Nanti akan satu persatu kita kupas. Tapi ini berkebetulan hadir terlepas karena memang ini temanya horor ya. Iya, betul. Teman-teman meyakini atau tidak, di pohon asam itu seperti yang masing-masing di sini insya Allah lihat itu seperti memang ada istana dan ratunya ada di sini. Tadi dia disebut apa tuh, nama julukannya Nyai Winarsi. Iya. Dan umurnya sudah ribuan tahun begitu aja ya. Iya benar. Dan banyak kejadian-kejadian di seputar makam tersebut juga nggak sepenuhnya dari istananya dia ya. Iya. Oke. Itu Mas Tuyung pernah aku dengar katanya ada orang yang pernah meninggal jatuh dari atas begitu. Yang meninggal Ceritanya seperti ada, apa? yang jatuh luka-luka juga ada. Berarti nggak cuma satu yang jatuh. Enggak cuma satu. Satu meninggal, satu selamat ya. Iya. Satu meninggal, satu Iya, selamat. Yang meninggal itu kejadian seperti apa? Ya sama, dia kan mau naik ngambil asam ya gitu, buah asam Iya. mau diambil. Cuman tuh kata si mbahnya saya juga gitu bilangnya, kalau naik tuh yang sopan gitu, ada unggah-ungguhnya gitu kalau mau naik gitu kan. Tapi dia nggak mau dengar kata itu, nggak mau dengar kata orang itu kan, orang-orang itu kan itu bilang gitu. Sampai istilah kata buang air kecil di atas, di bawahnya ada makam, tak? Ya kan, secara etika. Oke. Nah, itu salah. Makanya dia jatuh. Apakah ada hubungannya?
Iya, ada hubungannya. hubungannya ini tidak ada sopan santun ini. Iya, kita ada Buat yang istilah kata ada makom, ada yang goib, itu harus selaras. Saling menghormati, apalagi sampai kencing di situ. Jadi gini teman-teman, pernah ada kejadian memang hampir semua penduduk sini mengetahui, tapi kejadian ini udah sangat lama. Jadi pernah ada orang yang menaiki pohon asam tersebut, tentu sudah segede itu, kurang sedikit aja doang paling ya, tapi udah segede itu. Dia mau ngambil buah asam, tapi mungkin karena arogansinya dia atau semacamnya, nggak percaya gitu. nggak percaya dari apa unggah-ungguh yang harus dilakukan. Kita menghormati lah tempat dan lain-lain. Akhirnya dia buang hajat justru dari atas, bukan atas. turun. Masa iya sih? Nggak percaya saya gitu. Oke, gitu. Akhirnya wallahu alam dia jatuh dan akhirnya meninggal begitu ya. Walaupun itu terlepas dari takdir ya. Terlepas dari takdir ini, segala sesuatu kan ada asbab. Kematian juga ada jalannya ya kan. Iya, Dan dari sini juga kita akhirnya bisa, oh iya ada sisi lain di sisi kita, dunia kita. Ambil pelajarannya aja lah. Pelajaran sebagai contoh Sebagai contoh bahwa aja. perbuatan itu tidak baik. Perbuatan Apalagi seperti di tidak bawah baik. banyak makam ya. Jangankan kita kencing di atas pohon, di bawahnya ada makam, ada tadi makam orang-orang bersih ya Iya, kan. betul sekali. Kita Kencing kencing aja sembarang di tempat. pohon aja harus dehem dulu. harus kata orang harus dulu. ada harus ada Kemudian ada ininya. penghuninya atau itu ular atau Iya. itu apa. Jadi ini bukan berarti orang manusia itu khalifah firadi yang paling suci. Justru kesucian itu selaras dengan pembawaan kita ya Iya, kan. betul sekali. Jadi kita bisa menghargai alam, menghargai sisi lain dari kita, seperti itu, ada etika dan semacamnya. Dan itu salah satu yang diajari oleh leluhur. Nah, untuk itu kita ada di Nilas Luhur. Iya, Kita mau nguri-nguri lagi gitu budaya lama yang sejalan dengan falsafah keindahan, keselarasan, nilai-nilai baik dari leluhur untuk selalu dibawa sampai sekarang dan kapanpun seperti itu. Tapi ini aku mau ada lagi yang lain. Iya. Gimana? Tadi pas Mas Tuying sama Mas Tommy komunikasi sama beliau, aku kayak melihat banyak sosok ini ular. Iya. Itu dari mana? Dari kali itu sendiri. Dari kali. Dari kali itu. Banyak yang ini ya, maksudnya kepalanya orang nggak? Iya, kali. Iya. Dan itu sering melintas. Banyak orang yang pernah lihat itu Mas Tuying. Ada yang pernah lihat sebesar kelapa banyak yang lihat Lintasannya dari mana ke mana maksudnya? gang yang mau ke Iya. Asman. Jadi sebelah selatan kan ada gang kecil. Iya. Dari Itu situ. lewatnya gang begitu. Gang. Iya, ke utara. lurus. Dan banyak yang melihat. Banyak. Dikejar Satu gak? orang doang. Iya, dikejar hilang. Dikejar hilang, tapi gedenya sebesar pohon kelapa. Iya, kalau manusia. Mm-mm. Setengah badan gitu. Iya. Oh, jadi kalau misalnya dari sosok-sosok penampakan ular besar itu kaitannya dengan perairan kali gitu. Tapi untuk penampakan yang di makam itu sendiri, untuk yang tadi siapa namanya? Nyi Narsi itu dia juga megang juga etika, megang ini dikala memang orang-orang pakai adab, pakai etika, dia juga nggak bakalan Enggak apa-apa. ngapa-ngapain ya kan. Tapi untuk penampakan yang lain-lain itu juga bisa dari goib-goib yang lain. Iya, beda. Oke, seperti itu ya. Ya manusia kan tercipta dari dua warna, mau hitam apa putih. Mau ikut yang hitam ya dari bagian kiri masuknya. Kalau yang mau positif ya dari bagian kanan. Ya kan ilmu itu tergantung manusianya. Benar. Ya kan? Jadi Pembawaannya gimana? ada bahasa gini ya Mas Tommy, untuk orang tua bilang nggak ada ilmu hitam, nggak ada ilmu putih, Ada seperti ilmu itu. putih. Ya kembali lagi ke manusianya. Jadi kalau tadinya kita hitam terus akhirnya semakin mengetahui terus jatuhnya nanti oh ternyata ini salah. Iya. Kita kembali ya jadi ilmu putih. Iya. Ilmu putih pakai ayat buat nyantet ya jadinya ilmu hitam seperti itu ya maksudnya. Oke. Walaupun kita nggak pakai ayat lah, ada yang bangsa Praktek-praktek yang ini. praktek klinik yang kayak gitu ya kan. Nah, walaupun dari bahasa apapun tetap aja kalau mau jahat aja. Jahat Iya. aja.
Jadi ada bahasa inamala manubinia seperti itu ya. Mau pakai ini itu nggak ada alasan, tergantung niatnya mau apa gitu aja. Iya gitu. Ada yang lainnya mungkin, ada yang bisa ditambahkan Ada tentang pohon asem itu ya. dengan pohon asam ya. Dulu kan pernah hujan gede disertai sama angin gede kan kenceng. Pernah suatu ketika itu dia pohon itu tersebut kan rubuh ini, Enggak, maksudnya rubuh patah apa tumbang? tumbang ini, Dengan rubuh tumbang. akar-akarnya. Dengan akarnya keluar akar-akarnya semua. gitu. Iya. Terus Nah orang situ kan nyarinya asem ya kan, udah diambil semua asemnya kan, asamnya diambilin ambil semua. tuh kejadian tuh sore Sore Tentang hari. dulu ya. kata orang dulu sore, kurang lebih ya jam 3-4 lah, 3 sore lah. Setelah hujan besar. Ya habis hujan gede itu besar kan, semalam lah jam segitunya rubuh, Iya. jam 3-4 nya rubuh ya kan. Mm-mm. Nggak tahu-tahu besok paginya udah berdiri lagi gitu kan, Besoknya berdiri lagi besoknya pagi berdiri lagi tanpa meninggalkan bekas. tanpa meninggal bekas, Maksudnya tanahnya itu berantakan udah apa? biasa lagi. Makam-makam yang ketiban juga Makanya kita akan tahu apakah cerita itu benar apa tidak. Kita langsung punya haknya. Oke, iya. Kan? Baik. Kan orang cerita kan makin lama makin ditambahin. Nah, ya kan? Benar, kalau orang cerita makin lama makin ditambahin, kalau titipan uang biasanya dikurangin. Iya, jadi mumpung ada punya. beliau yang megang asam lah bahasanya gitu. Oke. Itu benar. Apakah cerita itu benar, Nyai? Iya betul, Kejadiannya sudah lama, Nyai. udah lama. Itu memang apa? tumbangnya karena alam atau karena apa, Nyai? Ada Alasan apa? Itu sebenarnya buat pelajaran juga, pelajaran manusia juga gitu kan. Karena pelajaran seperti apa maksudnya? Di saat kita tumbang, kapan kita bisa kapan saya bangkit lagi Allahu Akbar. Iya ya, kan gitu. ada pelajaran di balik itu. saat kita melalui titik terendah ada dua, sujud apa ikat tali. Apa gantung diri ya? Iya kan, saat kita di bawah, paling bawah, kondisi kita paling drop banget. Jadi Kalau yang punya hati iman pasti sujud. Kalau nggak punya pasti Tanpa jalan tawa. pintas. Kalau nggak kuat ya udah pakai tali, Iya, gantung kayak ya apa aja pokoknya kan. pohon gitu. Jadi di putus sini asa. begini ya Mas Tommy, aku ada yang pengen tak sampaikan begini. Bukan berarti mendiskreditkan seseorang yang memang mengagungkan pohon, apalagi menyembah pohon, menyembah benda-benda seperti itu. Iya. Tapi kita dengan tadi menghargai ciptaan Gusti Allah Ta'ala berupa pohon asam dan yang lain-lain, ternyata maksudnya ada sisi-sisi seperti Sisi itu loh, positif, posisi positif dari setiap kejadian keliling kita. Tadi teman-teman kan ditanyakan kepada yang ada di pohon asam itu, sekarang masih bersama kita, yang punya istana di atas di pohon asam itu. Di pohon asam itu pernah jatuh, pernah setelah hujan gede itu pernah tumbang. Begitu kita tanyain itu apakah ada campur tangan alam atau misalnya ada memang tumbang dengan sendirinya seperti itu. Ternyata memang ada pesan di balik itu ya kan, untuk manusia juga. Jadi pemaknaannya seperti apa tadi Mas Dewi? Kita tumbang, Kita harus cepat bangkit, kita harus bangkit lagi gitu. Dan itu jangan terlena ya. jangan terlena. Ketika kita lagi jatuh, kita down, kita lagi terpuruk, kita berusaha sekuat mungkin untuk segera bangkit, jangan putus asa. Seperti itu. Dan saya rasa di era sekarang ini juga, di mana banyak Ya, dari segi ekonomi tergoncang semua, dari berbagai sektor, banyak orang-orang yang mulai kolab, mulai kebingungan masalah kerjaan dan lain-lain, bingung. Backup, kita bangun dan penting ada niat, ada semangat, pasti ada jalan. Seperti itu. Niat, semangat, berdoa. Iya, jangan berkecil hati, jangan patah semangat ya. Oke.
Ini obrolannya Gimana lagi? iya berat benar. Ya, berat lumayan. Iya, Iya. masih sama kita ya. Ya masih. Apakah ada pesan-pesan lagi? Ada pesan-pesan lagi Nyai? Ada pesannya lagi. Monggo. Jaga silaturahmi, keakraban, saling gotong royong. Menurut beliau ada pesan buat kita semua, khususnya untuk warga sini. Warga sini. Jadi untuk jaga keakraban, silaturahim dan gotong royong, karena memang kenyataannya semakin banyak ilmu yang dihafal tapi banyak yang nggak diamalkan. Nggak diamalkan banyak. Iya, jadi banyak orang tapi justru banyak nggak ketemu ya. Pertentangan. Banyak pertentangan. Jadi di luar kita yang memang diberi keluasan sama Tuhan Yang Maha Esa untuk berumur panjang, dia melihat, memantau kita setiap harinya, perkembangannya itu ikut merasa prihatin seperti itu ya Mas Tuying ya. Iya. Baik, itu aja sih. Ada yang lain lagi? Ya sih nggak ada. Udah cukup ya, kayaknya udah cukup ya. Udah jelas. Ya tadi kami rasa cukup penelusuran pembicaraan kita tentang makam di lingkungan kita, yaitu makam yang disebut makam Maspan yang ditandai dengan pohon asam besar. Iya. Dan juga di sana ada makam Mbah Bayalangu dan juga gurunya. Kami rasa cukup untuk kita bedah daerah situ. Iya. Semoga apa yang kita sampaikan bisa menghibur tentunya buat teman-teman, dan juga bila mana ada sesuatu yang positif dari apa yang kami bicarakan ini, silakan diambil. Kalau misalnya ada yang buruk dan kurang berkenan, kami sebesar-besarnya minta maaf. Semua karena kekurangan kami. Semoga kita semua tetap diberi kesehatan, Iya. diberi kelancaran rezeki, dan Amin. juga diberikan yang terbaik dari yang paling baik. Iya. Cukup ya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.